Selamat siang, Profesor Dr. Insinyur Bambang Guritno. Selamat siang. Ya. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Tadi habis juga memberikan kuliah pagi di Tribuana Tunggadewi. Ya, oke. Oh iya, Ya. jadi saya perkenalkan, saya Tia Yunita yang Ya. bakal kita ngobrol-ngobrol terkait Ya. tentang 50 tahun Ya. sudah Prof mengabdi di dunia pendidikan. Ya. Jadi saya mau menanya, kapan awal mulanya Profesor ini memulai berkecimpung di dunia pendidikan? Oke. Saya mulai berkecimpung di dunia pendidikan itu dimulai saya masuk perguruan tinggi Untas Brawijaya di Fakultas Pertanian itu tahun 1965. Kemudian setelah itu mulai bekerja di dunia pendidikan tinggi itu setelah saya diterima di Untas Brawijaya sebagai asisten tetap jurusan teknik pertanian di Fakultas Pertanian tahun 1972. Kemudian menjadi dosen sebagai PNS itu 1974 dan sampai sekarang. Jadi itu mulainya ya. Kemudian banyak juga berbagai kegiatan tentunya. Waktu mahasiswa juga masih aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan. Bahkan saya diangkat sebagai ketua senat Fakultas Pertanian itu tahun 1972. Dan kemudian aktif mahasiswa di tingkat organisasi kemahasiswaan, menjadi juga anggota Ikatan Mahasiswa Pertanian Indonesia tahun 72 sampai dengan 74. Dan sampai sekarang saya masih bekerja di Fakultas Pertanian Brawijaya. Ya. Jadi sekarang sembari mengajar ada kegiatan lain atau bagaimana Prof selain mengajar? Oh begitu. Ya. Kegiatannya ini jadi kegiatannya tentunya di samping mengajar di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, jadi ada kegiatan di Untas Brawijaya yaitu mengajar. Kemudian di samping mengajar ada beberapa kegiatan saya, yaitu di Untas Brawijaya saya tahun 76 diangkat sebagai asisten dekan 3 Fakultas Pertanian, tapi hanya tidak lama, hanya 1 tahun karena kemudian saya mendapatkan beasiswa untuk studi selama 1 tahun di Wageningen Agricultural University di Nederland. Kemudian setelah itu, samping itu juga kegiatan di bidang pendidikan, saya juga membantu di samping di Brawijaya tadi itu. Jadi di samping sebagai asisten dekan 3, setelah itu saya tahun 1980 sampai 85 ya, kalau nggak salah ya, tahun itu 1980-85 itu saya diangkat sebagai program manajer Cassava Research Project bekerjasama dengan International Development Research Center dari Kanada. Dan di samping itu, setelah itu mulai 1983 sampai dengan tahun 2002, hampir 23 tahun, itu saya menjabat mulai dari pembantu dekan 1, kemudian menjadi dekan Fakultas Pertanian, kemudian menjadi pembantu wakil rektor di bidang bidang pengembangan dan kerjasama, dan tahun 2002 sampai 2006 menjabat sebagai rektor. Nah, kemudian setelah itu di luar Untas Brawijaya banyak aktivitas saya. Di samping saya juga sejak tahun 1989 sekitar 1990 saya mendirikan Yayasan Bakti Nusantara, di mana saya dengan beberapa teman membuat yayasan untuk mendirikan suatu perguruan tinggi swasta, yaitu yang pertama tahun 1990
mendirikan sekolah tinggi ilmu pertanian, kemudian 1995 mendirikan sekolah tinggi ekonomi, karena pada waktu itu ada moratorium pendirian perguruan tinggi swasta, dan sehingga hanya boleh sekolah tinggi. Tahun 2010 berdirilah Universitas Tribuana Tunggadewi sampai sekarang. Itu di kegiatan di perguruan tinggi di UB, dan kemudian di luar UB saya juga masih aktif juga di Jendikti, itu sebagai direktur eksekutif proyek DULAIK dalam kerjasama dengan United States Amerika. Kemudian 2006 sampai 2010 saya anggota panitia angka kredit Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan setelah itu saya ditunjuk sebagai saintis untuk pilot plant etanol 1985-1990 di BPPT di Jakarta. Kemudian juga di Kopertis 7 saya menjadi anggota panitia angka kredit, kemudian menjadi anggota anggota panitia angka kredit di bidang ilmu pertanian, kemudian juga menjadi asesor Bank PT dari 1999 sampai 2002, kemudian sampai 2006 dan sampai 2019 saya aktif juga sebagai asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. Itulah barangkali yang bisa saya jelaskan. Sampai itu juga ada berbagai organisasi profesi, yaitu sebagai anggota Advisory Committee UNDP tahun 82, kemudian Chairman of Advisory Committee Asia Kasava Research, kemudian anggota WIS, dan juga ADRC, penelitian ADRC, dan kerjasama dengan SIAT di Kolombia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi ngomong-ngomong masalah waktu Prof berkecimpung di dunia pendidikan, bagaimana nih Prof, menurut Prof sendiri keadaan pendidikan pada tahun 50 tahun yang lalu nih Prof? Waduh ya, begini, memang saya masuk pendidikan tinggi itu kan 65, di mana waktu itu bersamaan dengan peristiwa G30S, sehingga suasana baik di luar maupun dalam kampus itu kurang menunjang dalam proses pendidikan, sehingga bahkan di Brawijaya Fakultas Pertanian itu pada waktu itu beberapa mahasiswa tidak ada kuliah hampir 8 bulan karena situasi politik, dan baru mulai lagi, sehingga pada waktu itu di Fakultas Pertanian ini mulai 1965 terima mahasiswa, 1966 tidak terima mahasiswa, 1967 baru terima mahasiswa lagi karena situasi politik. Jadi mengenai kualitas tentunya pada waktu itu masih belum sebaik sekarang ya. Jadi pendidikan pada waktu itu belum semaju sekarang, baik segi dari sudut proses pendidikannya maupun fasilitas-fasilitas yang dimiliki, dan untuk kegiatan praktikum, untuk kegiatan praktek lapang itu masih belum banyak, sehingga perkembangannya lama pendidikannya pun di Fakultas Pertanian itu rata-rata selesai 8 tahun, apalagi yang dipakai waktu itu kurikulumnya kurikulum tinggalan zaman Belanda, sehingga lebih lama, banyak prakteknya dan sebagainya. Kemudian setelah berubah sekitar tahun 69-70 mulailah pendidikan di pertanian di Brawijaya itu juga akhirnya 8 tahun akhirnya menjadi 4 tahun, bisa 4 tahun. Dan sebagai orang yang pertama lulus 4 tahun itu ada Profesor Wani. Kalau saya lulusnya 8 tahun, bukan karena saya itu bodoh, bukan. Padahal saya itu lulus nomor 2 di angkatan 65,
Ya, tapi 8 tahun. Tapi setelah itu secara bertahap sudah makin bagus dan sekarang kelihatannya sudah bertambah maju, pendidikan lebih lancar lagi dan juga dengan adanya sekarang akreditasi baik nasional internasional itu membawa semakin berkembang majunya perkembangan kualitas yang ada di Indonesia. Jadi selama 50 tahun Ya. Prof di dunia pendidikan, pernah nggak Prof merasakan, oh ternyata dunia pendidikan di Indonesia begini ya gitu, Ya, Prof? itu terutama merasa tahun 65. Pada tahun 65. Iya. Kenapa Dan, itu, Prof? ya terjadi gejolak politik, situasi begitu, dan juga lama studi karena juga fasilitas-fasilitas yang itu belum bagus Belum juga, bagus, ya belum ya. ada. Jadi dengan demikian saya merasa ya paling 65 itu sangat berpengaruh sekali kepada pendidikan 65 itu. Jadi memang 65 itu saya pas masuk baru masa perkenalan ada peristiwa G30S sehingga menjadi kacau dengan situlah. Tapi setelah itu sekarang kalau saya melihat udah bagus ya dan sudah tenang dan melandai. Ternyata situasi ketenangan suatu negara itu sangat menentukan dari proses pendidikan di Indonesia. Kalau menurut Prof sendiri itu yang menjadi sosok penyemangat dalam dunia pendidikan buat Prof sendiri itu siapa sih, Prof? Ya, diantaranya begini, saya itu masuk Brawijaya itu berkat dorongan dari Profesor Baskoro Winarno yang waktu itu Dekan Fakultas Pertanian ya. Beliau waktu itu melihat bahwa saya itu sebelum masuk di dunia pendidikan, saya tahun 70 sampai 72 sudah bekerja. Belum lulus sudah bekerja di Dinas Pertanian Tanaman Pangan di Surabaya. Sudah terima, sudah bekerja, kemudian saya jarang muncul kuliah, kemudian saya dipanggil tahun 70, kamu di mana? Tahun 72. Kamu sekarang di mana? Tahun 72 itu dipanggil ke rumahnya, kemudian bersama seorang teman saya Pak Profesor Lukito, berdua dipanggil, kemana aja kamu dua, nggak kelihatan, nggak menyelesaikan kuliahnya, habis masalahnya belum jelas kapan lulusnya, karena prosesnya belum jelas lulusnya, semuanya banyak belum lulus, saya sudah 72 waktu itu berarti sudah 6 tahun saya belum lulus sehingga saya bekerja di situ dan sana bekerja tahu dikuliahi lama 2 jam akhirnya saya lulus akhirnya masuk diangkat sebagai asisten tetap tadi di jurusan teknik pertanian di teknik pertanian jadi diangkat sebagai dosen itu kemudian itu yang mendorong saya masuk di dunia pendidikan. Yang kedua itu Profesor Sutono, yaitu guru besar yang mengajar fakultas pertanian, yang saya diikutkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama, baik kerjasama di dalam negeri maupun kerjasama di luar negeri, sehingga saya banyak kenal dengan pejabat-pejabat departemen di dunia pertanian, sehingga banyak penelitian dapat ini dan kemudian yang ada lagi Profesor Hasyim Bausuni yang memberikan kesempatan saya bisa meraih menjadi rektor karena saya setelah dekan saya langsung pada waktu itu dibentuk suatu organ di Universitas Brawijaya wakil rektor bidang perencanaan dan kerjasama wakil rektor 4. Saya tunjuk yang pertama kali, jadi setelah itu kan saya jadi wakil rektor, dalam langkah tapak lagi jadi rektor tahun 2002 sampai 2006. Dan yang terakhir yaitu Profesor Arifin Ahmadi yang juga mantan rektor Brawijaya, Pak Zaini mantan Brawijaya, yang juga sebagai direktur Dirjen Pendidikan Menengah waktu jadi rektor. Kemudian saya diangkat sebagai dekan Fakultas
pertanian. Ya itu. Jadi itulah tadi beberapa orang yang memberikan bantuan pada saya. Ya, dan tentunya juga keluarga, ya, yang sangat ibu istri saya, anak saya yang juga mendorong seperti itu ya. Jadi bagaimana nih Prof kalau tanggapan Prof sendiri terkait tentang pendidikan di Indonesia yang sekarang, dan juga ada harapan apa nih Prof untuk generasi sekarang di dunia pendidikan? Iya, jadi kalau kita lihat sekarang ini, jadi kuantitas sudah bagus, apalagi dengan adanya dana APBN 20% dan pemerintah itu mendorong pemerataan pendidikan, ya, sehingga muncullah secara kuantitas banyak bagus, hanya kualitasnya yang belum tercapai, ya, dan masih ada perbedaan kualitas pendidikan yang ada di Jawa sama di luar Jawa, lain sekali gitu loh. Jadi pendidikannya itu kualitasnya lain. Saya pernah jadi rektor, saya menerima mahasiswa yang berdasarkan nilai apa itu, nilai rapot, nilainya bagus di luar Jawa, di sini juga sama nilainya 9, tapi kalau diterima di sini ternyata ada juga yang gagal. Artinya bahwa belum merata kualitas pendidikan antara, ya, misalnya Malang ada SMA 1, SMA 3, kemudian dia saya menerima 1, 2, 3 dari misalnya luar Jawa, apalagi dari dekat pedalaman, itu hasilnya ternyata tidak sama, sehingga perlu ada keseragaman, jadi kualitas yang perlu diperbaiki. Dan kalau di bidang nanti jumlah perguruan tinggi pun juga jumlahnya juga banyak. Gitu ya. Tapi juga kualitas yang perlu, dan untung sekarang itu sudah ada penilaian mengenai kualitas bagi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, yang menilai adalah Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi itu, di mana saya juga terlibat di sana selama tahun dari 1999 sampai 2002, kemudian kan saya direktur, saya berhenti 2002 sampai 2009 saya terlibat untuk menilai perguruan tinggi kualitasnya. Dulu kualitasnya ada A, ada B, ada C, kemudian sekarang ada unggul. Unggul itu artinya bahwa perguruan tinggi ini sudah bisa mampu untuk bekerja dengan luar negeri, yang baik sekali. Itu masih terbaik, masih baik di Indonesia. Dan kemudian yang terakhir itu adalah unggul, baik sekali, baik. Itu yang itu adalah yang perlu dibina untuk bisa menjadi unggul. Sehingga sekarang pun di tingkat nasional, internasional pun juga ada peringkat-peringkat yang bisa masuk dalam peringkat peringkat dunia. Ya, ada dari beberapa perguruan tinggi seperti IPB, dan tinggal rankingnya berapa. Jadi dengan demikian memacu kualitas akan semakin meningkat. Ya. Oke Prof, jadi tadi apalagi mungkin yang akan kita juga perlu saya anukan, berarti kuantitas itu perlu. Nah, kemudian barangkali harapan itu tentunya harapan saya pada generasi yang sekarang itu, tentunya harapan saya itu bahwa supaya menjadi generasi yang adaptif, generasi yang fleksibel di perguruan tinggi, ya. Ini sebab situasi dunia semakin sekarang ini semakin lama tidak pasti. Ya, situasi tidak pasti. Oleh karena itu harapan saya bahwa tentunya pada generasi yang sekarang itu, harapan saya manfaatkan segala media pembelajaran dengan internet, dengan digital teknologi,
dan tidak tergantung pada sekolah saja. Jadi harus menambah ilmunya dia. Jadi itu. Kemudian bahwa keilmuan sekarang itu akan mengarah pada multidisiplin. Di samping ada disiplin dan ilmu yang dimiliki, tapi perlu ada tambahan. Sehingga dengan demikian ilmu itu akan bisa multidisiplin arah ke sana. Sehingga dengan demikian tentunya generasi muda yang akan datang itu akan lebih bagus lagi dibandingkan generasi yang sekarang. Sebelumnya. Iya. Iya. Itu ya. Baik, Prof. Dari tadi kan kita ngobrol-ngobrol, Prof. Ya. Saya melihat ada beberapa foto di sini, Prof, Ya. yang mungkin bisa kita bahas. Ya. Di sini ada album ini, Prof. Ini album waktu saya dilantik oleh Bapak Rektor oleh Bapak Menteri Malik Fajar waktu itu sebagai rektor untuk periode 2002 sampai 2006. Ini beberapa aktivitas pada waktu pelantikan. Jadi waktu saya setelah diselamat ada pidatonya Pak Menteri, kemudian pelantikan, penyampaian sumpah jabatan dan sebagainya. Ya, itu adalah gambaran pada waktu pelantikan rektor pada tahun 2002. Ya. Ini mungkin ada cerita ini atau Pak Megawati pada waktu itu sebagai presiden itu membuka acara Perhimpunan Peragi, ada acara seminar Perhimpunan Agronomi Indonesia. Beliau waktu itu membuka dan memberi salam pada para peserta. Ya. Itu Bu Megawati ya. Ini ada juga Bapak. Ya, ini Pak Yudhoyono itu kebetulan saya waktu itu diajak bersama-sama dengan wakil mewakili Jawa Timur, mewakili bersama teman-teman Jawa Timur untuk meminta pemerintah segera menyelesaikan pembangunan jembatan Suramadu. Waktu itu malam diterima oleh Presiden di istana, wakil-wakil dari ada dari pendidikan, ada dari masyarakat umum yang waktu itu diterima oleh Presiden karena kita ingin menyampaikan aspirasi masyarakat Jawa Timur mengendaki segera dibangunnya jembatan Suramadu. Ya itu di sana di Jakarta. Ya. Dengan waktu masih pada Yudhoyono ya. Nih ya zaman itu juga ketemu Bapak Presiden Soeharto, juga ada peresmian waktu itu seingat saya itu ada seminar nasional yang diselenggarakan di Jakarta. Dan itu yang terakhir itu kebetulan pada waktu itu saya sebagai ketua sebagai anggota Persatuan Insinyur Indonesia diundang makan malam bersama dengan Perdana Menteri Margaret Thatcher di Jakarta, dan pada waktu itu beliau ada audiensi dengan para pengurus dan anggota Persatuan Insinyur Indonesia. Ya. Jadi sehingga kami sempat bertemu. Ya. Jadi sangat berkesan sekali ya, Prof. Jadi Prof dalam kurun berapa tahun ke depan, ya mungkin Prof ada keinginan atau apa yang ingin dituju atau dicapai gitu, Prof, atau udah dipersiapkan? Ya, tentunya usia makin tua. Saya hari ini sudah 79 tahun ya, dan nanti juga berdasarkan SK Rektor saya nanti per Juni 7 Juni sudah selesai tugas saya. Tentunya ya saya sebetulnya tidak ingin berhenti, kalau bisa ya supaya badan ini sehat. Jangan pikun begitu. Barangkali aktivitas itu tidak berhenti. Udah insya Allah begitu. Kalau saya diberi kesehatan, tentunya harapan saya masih bisa ada aktivitas. Apakah mengajar atau membimbing, sampai sekarang saya masih membimbing mahasiswa, masih mengajar, baik di Brawijaya maupun di Tribuana Tunggadewi, dan tentunya bisa terus, tapi lihat kondisinya ya. Tapi yang penting sebagai lansia, saya sebagai lansia itu menganut prinsip lansia itu harus sehat,
lansia itu harus semangat, lansia itu harus bahagia. Jadi itulah motonya. Jadi sehat, semangat, bahagia. Nah itu yang insya Allah dan tercapai. Menarik sekali Prof untuk ngobrol-ngobrol kita pada siang hari ini. Jadi tadi saya sangat tertarik dengan tadi yang sehat, semangat, dan bahagia. Jadi semoga Prof selalu sehat, tetap semangat dan berbahagia untuk selalu ada di dalam dunia pendidikan maupun di dunia kerja lainnya. Baik Prof, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Tia Yunita pamit undur diri. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Yeah.